Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasugul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para jamaah sekalian, hafizakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya, menurunkan suhuf-suhufnya kepada kita semua umat manusia, Allah memberikan keistimewaan khusus kepada kita sebagai umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran berbeda dengan kitab yang lain. Al-Quran tidak ada expirednya. Sampai akhir zaman Al-Quran tetap berlaku. Al-Quran berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada kita semuanya, mengingatkan kita, memberikan pembeda, dan sebagai sumber pengetahuan baik dari sejarah, teknologi, dan lain sebagainya. Namun di saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Quran kepada kita, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan komentarnya, firmannya. Dalam surat Fatir disebutkan, summa awrasnal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Firman Allah menyebutkan yang artinya ketika aku wahyukan, ketika aku turunkan Al-Quran kepada umat-umatku yang terpilih, yaitu kita semua umat Rasulullah Nabi Muhammad. Ini adalah umat terpilih bila dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Faminhum dzalimun li nafsi, kata Allah, ternyata dari umat yang aku pilih ini terbagi menjadi tiga. Ada yang mereka masuk kelompok dzalimun li nafsi, orang yang mendolimi dirinya. Wa minhum muqtasid. Yang nomor dua, kata Allah, ada sebagian umat itu yang muqtasid, yang tengah-tengah. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Namun ada yang lebih utama dari mereka semua, yaitu sabiqum bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebajikan. Artinya, para jamaah sekalian, hafizakumullah, seorang mufassir Ibnu Abbas memberikan pengertian apa yang dimaksud oleh Allah sampai kita semua umat Rasulullah dibagi menjadi tiga: dzalimun li nafsi, muqtasid, sabiqum bil khairat. Yang pertama adalah mereka orang yang zalim, orang yang menganiaya, orang yang berbuat zalim kepada dirinya, yaitu mereka orang yang muslim, tentunya umat Rasulullah. Namun mereka menjalankan kewajiban-kewajiban, namun di lain waktu mereka juga menjalankan kemaksiatan. Tidak tersentuh baginya untuk berusaha menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Artinya, kapan ia ingin melakukan kewajiban ia lakukan, kapan ada kesempatan perkara yang haram ia juga ingin mencoba. Atau dalam bahasa yang lain, STMJ, sholat terus, maksiat masih tetap jalan. Artinya inilah golongan dzalimun li nafsi. Kemudian yang nomor dua, muqtasid, dalam firman Allah tersebut adalah orang yang berusaha untuk menjalankan segala apapun yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban salat ia lakukan secara sempurna 5 waktu. Puasa Ramadan ia jalankan dalam 30 hari. Kewajiban zakat, kewajiban haji, semua ia lakukan. Begitu juga perkara yang haram. Perkara yang haram ia mencoba dan berusaha untuk mereka tinggalkan. Semaksimal mungkin ia tidak pernah melaksanakan atau menjalankan perkara-perkara yang dilarang atau maksiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena ia kesempatannya hanya bisa menjalankan kewajiban, perkara-perkara sunnah enggan untuk ia lakukan. Ketika ada kesempatan ia melakukan salat sunnah, ia melakukan salat puasa-puasa sunnah, perkara-perkara yang dianjurkan, tapi tidak secara maksimal.
Mereka inilah golongan orang-orang yang muqtasid, orang yang berada dalam golongan yang tengah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum sabiqum bil khairat. Ada golongan yang istimewa, adalah mereka yang tidak pernah sama sekali melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ia senantiasa dan selalu menjalankan kewajiban-kewajiban secara totalitas, dan ia juga selalu memperhatikan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kesehariannya, dari amalan-amalannya, semua sunnah Rasulullah berusaha untuk dilaksanakan. Inilah umat yang paling mulia, sebagaimana dalam firman Allah, kuntum khaira ummah. Secara umum khaira ummah adalah umatnya Nabi Muhammad bila dibandingkan dengan umat-umat yang lain, tapi secara khusus khairu ummah adalah orang yang menjalankan kewajiban, meninggalkan kemaksiatan, sunnah-sunnah Rasulullah selalu ia laksanakan. Maka para ulama sepakat memberikan kelompok ini tiada lain adalah mereka yang mempunyai gelar radhiyallahu an. Orang-orang yang diridhai oleh Allah tiada lain mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Namun para jamaah sekalian, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kepada Allah atas keberadaan Nabi Muhammad SAW. Meskipun umat Rasulullah ada yang zalim, meskipun umat Rasulullah muqtasid dan sabiqum bil khairat, semuanya telah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan pembeda adalah cara, waktu di dalam masuk ke dalam surganya Allah. Kalau mereka orang-orang yang sabiqum bil khairat masuk ke dalam surganya Allah bi ghairi hisab, mereka orang yang muqtasid masuk surganya yuhasabu hisabai yasira, dihisab dengan hisab yang ringan. Dan orang yang dzalimun li nafsi, karena masih umatnya Nabi Muhammad, meyakini Allah sebagai Tuhan, Rasulullah Nabi Muhammad sebagai utusan, tetap ada jaminan masuk surga dengan diampuninya dosa-dosa yang ia lakukan, dengan masih menginginkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini bisa masuk ke dalam tiga golongan tersebut. Al-afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.